Selamat datang di channelnya Atika Fiber. Nah, setelah kemarin kita bikin video tutorial cara cetak mahkota pilar, untuk kali ini kita mau bikin video cara cetak bodi pilar atau cincin pilar. Jadi langkah pertama seperti biasa, cetakan kita lumasi dulu sama pelumas. Untuk jenis pelumasnya bebas ya, bisa pakai minyak goreng, oli bekas, ataupun solar, sama aja semuanya. Cuman aku pakai minyak goreng bekas kan karena ya efisien aja, tinggal ambil di dapur, sisa istri goreng di dapur kan daripada dibuang, bisa dipakai lagi kayak gini. Oke, setelah semua bagian rata dikasih pelumas, sekarang kita pindah bagian bikin adonannya. Jadi kita campur dulu semen sama pasir. Ini aku pakai perbandingan 1:3 ya, jadi 1 semen 3 pasir. Kita aduk dulu dalam kondisi kering sampai semen sama pasirnya itu tercampur merata. Jadi pastikan semua semen sama pasirnya itu udah benar-benar tercampur merata ya. Kalau udah, nanti tinggal kita masukkan ke dalam bak yang udah dikasih air. Udah habis gitu kita diamin dulu, terus kita bikin ajiannya. Oke, setelah dirasa udah rata gini ya, kita campur ke wadah yang udah berisi air. Oke, nggak perlu langsung diaduk, diamin aja dulu. Nah, itu kita bikin ajiannya. Untuk ajian bagian depan kita pakai semen aja ya. Ini boleh pakai semen aja atau semen dicampur pasir dengan satu-satu pun boleh, atau kalau mau pakai kalsium pun juga nggak apa-apa, cuman ini aku pakai semen aja. Jadi campur semen sama air kira-kira aja lah, jangan terlalu encer, jangan juga terlalu kental lah. Kalau terlalu encer nanti takutnya pas ditaruh di cetakan dia mudah melorot atau terlalu lari-lari kemana gitu. Oke, setelah sudah kita aduk ajiannya dulu, kita aduk rata dulu. Setelah itu kita tuang ke cetakannya. Pastikan semua bagian motifnya itu ketutup ajian dulu. Ini aku pakai kuas ya buat ngeratainnya. Jadi kalau untuk ajian ini disarankan jangan terlalu tebal, cukup tipis aja. Khawatirnya nanti kalau ajiannya terlalu tebal, dia hasilnya jadi kayak mudah retak-retak gitu. Oke, ratakan sampai menutupi semua motif, terus kita taburin sama adonan semen sama pasir, tapi yang masih kering, jadi yang belum dicampur air. Ini fungsinya untuk menyerap kadar air yang ada di ajian tadi ya. Oke, setelah dirasa cukup kita balik. Nah, bagian satunya kita tutup juga motifnya sama ajian. Oke, pastikan semua motif tertutup sama ajiannya ya. Kita taburin lagi. Nah, setelah itu baru adonan kedua. Ini semen sama pasir yang kita rendam di air tadi, kita aduk. Nah, baru kita taruh di atas ajian tadi.
Nah, di sini kita bisa ngatur ketebalan pilarnya itu mau seberapa tebal itu dari acian yang kedua ini, dari adonan yang kedua. Kalau mau tebal sekali ya dikasih banyak, ditumpuk sampai tebal. Kalau mau tipis ya dibikin setipis mungkin, cuman ya kalau terlalu tipis sih nggak recommended ya, takutnya nanti pas dipasang, pas dicor, dia kena tekanan coran itu jadinya pecah kalau terlalu tipis kayak gitu. Jadi ya standarnya sih 2-3 cm udah. 3 cm itu terlalu tebal sih, kayak 2 cm udah lumayan. Oke, setelah ditaruh adonan kedua, prosesnya ditaburin lagi sama adonan yang masih kering. Fungsinya pun sama, buat menyerap kadar airnya juga. Kita taburin sampai dirasa airnya udah keserap sama adonan yang kering ini, baru kita balik lagi, ganti bagian satunya. Nah, sisi sebelah ini. Nah, kalau mungkin ada yang mencoba dan ternyata pas dibalik gini bagian atasnya itu jatuh ke bawah itu ya, itu biasanya karena taburannya yang kering tadi kurang banyak, jadi kayak masih terlalu banyak kadar airnya, jadinya pas dibalik itu dia turun. Kalau udah bisa pas kayak gini, dia nggak akan turun meski dimiringkan kayak gini. Oke, next, belum disatukan cetakannya, kita rapikan dulu bagian pinggirnya biar nanti benar-benar pas nyatuin cetakannya itu nggak keganjel sama pasir atau kerikil-kerikil kecil gitu. Nah, tinggal satuin cetakannya kayak gini, terus kita ikat pakai baut, udah ada tempatnya, itu ada lubangnya. Nah, untuk bagian sambungannya itu sama seperti kita nyetak mahkota pilar kemarin. Jadi adonan acian yang tadi kita celupin kuas, terus kita percik-percikan ke sambungannya itu. Nah, sama juga kayak bikin cetakan bikin mahkota pilar kemarin. Kita percik-percikan ini buat aciannya aja ya. Nah, terus setelah ini nanti adonan keduanya kita kepal-kepalkan di tangan, terus kita tekan ke sambungannya ini. Oke, kita tekan sampai nutupin bagian sambungannya semua itu, terus sampai bagian atas. Nah, next stepnya tinggal kita rapikan. Nah, jadi seperti ini. Udah rapi, ini kita tinggal nunggu sekitar minimal 12 jam atau bisa dibuka keesokan harinya. Lebih bagus sih kalau untuk pemula dibuka keesokan harinya aja, cuman kalau udah terbiasa ya dibuka 12 jam pun insya Allah udah bisa. Oke, ini aku buka keesokan harinya ya.
cara bukanya pun ya sama kayak cetakan mahkota pilar kemarin. Kita lepas semua bautnya dulu satu. Ini untuk tipe cetakan 4 bagian ya. Ini untuk tipe cetakan 4 bagian. Kalau untuk yang 2 bagian, jadi bagian bautnya cuma ada di sebelah dua sisi saja, yang bagian ini yang enggak ada bautnya. Jadi cetakan jadi 2 bagian saja. Jadi cara nyetaknya cukup gampang, kita tinggal jepit saja. Nanti kalau udah kelepas satu, yang masih nempel di cetakan tinggal kita ketuk-ketuk aja. Kalau ini kan bagian 4 bagian, jadi kita lepasnya satu persatu. Nah, seperti inilah hasilnya. Ini masih agak basah ya, jadi nggak begitu kelihatan maksudnya. Nah, itu ada bagian yang keropos, bukan keropos sih, kayak lubang gitu. Itu biasanya karena pas waktu naruh acian itu dia kelewat, jadi kayak kurang tekanan gitu. Oke, sekian video tutorialnya kali ini. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa setelah ini kita akan upload lagi untuk bagian bawahnya ya, biar nanti pas lengkap satu set pilar bagian bawah, bagian atas, tengah, sama bawah. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya.